Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Distia Rahmadani, mahasiswa S2 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini akan membahas mengenai modul 4, Manajemen Kegawat Daruratan dan Bencana dalam Hospital Safety Index atau HSI yang telah disesuaikan untuk puskesmas. Seperti kita ketahui, Puskesmas memiliki peranan penting dalam menghadapi situasi darurat dan bencana, terutama sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melayani masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk Puskesmas melakukan penilaian guna mengukur kesiapan dalam menghadapi bencana. Kami telah berkolaborasi dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan Universitas Gadjah Mada untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai modul 4 Hospital Safety Index. Mari kita simak penjelasan dari pakar kebencanaan berikut ini. Halo rekan-rekan Puskesmas seluruh Indonesia, saya Madelina Aryani dan rekan saya Happy Pangaribuan akan menjelaskan bagaimana mengukur kesiapsiagaan Puskesmas terhadap bencana dan krisis kesehatan. Namun sebelum masuk pada pembelajaran, kita bahas sedikit bagaimana sebuah puskesmas harus siap menghadapi situasi bencana. Seperti yang kita ketahui, tidak ada bagian Indonesia yang aman dari ancaman bencana. Indeks resiko bencana Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa lebih dari 75% wilayah Indonesia merupakan resiko tinggi terhadap bencana. Sedangkan puskesmas merupakan tempat utama masyarakat untuk mendapatkan pertolongan dan pelayanan kesehatan sebelum menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, salah satu tools yang digunakan global untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan fasilitas kesehatan adalah Hospital Safety Index. Hospital Safety Index merupakan tools yang digunakan untuk mengukur kesiapsiagaan fasilitas kesehatan yang dilihat dari ketahanannya, dari keamanannya, dan keberfungsiannya. Oleh karena itu, dalam Hospital Safety Index yang diukur adalah 3 hal. Yang pertama, struktural merupakan kekuatan, lalu kemudian keamanannya yang cukup oleh aspek non-struktural, dan keberfungsiannya dari aspek manajemen, kegawat daruratan, dan disaster. Hospital Safety Index terdiri dari 2 formulir. Satu formulir umum, dan yang kedua adalah formulir checklist. Kita berfokus pada formulir checklist. Dalam formulir checklist terdiri dari 4 modul. Modul pertama merupakan identifikasi seluruh jenis ancaman bencana yang mungkin didapatkan yang ada di wilayah yang mungkin akan didapat oleh fasilitas kesehatan. Modul yang kedua merupakan modul struktur yang mengukur tingkat keamanan, ketahanan, kekuatan bangunan rumah sakit, dan modul yang ketiga adalah modul non-struktural, bagaimana sistem mendukung mampu menguatkan fasilitas kesehatan kita. Dan modul yang keempat merupakan modul fungsi yang kita sebut dengan modul 4 manajemen kegawat daruratan dan bencana. Untuk puskesmas, kali ini kita akan berfokus untuk mengukur keberfungsian puskesmas pada saat terjadi situasi bencana. Indikator 1 bertanya mengenai ketersediaan tim penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di puskesmas. Tim ini bukanlah tim TRC, bukan tim PHRLT, atau bukan tim RHA. Tim ini merupakan tim bencana yang terdiri ada orang yang mengurusi operasional, administrasi keuangan, kemudian yang mengurusi logistik dan mengurusi perencanaan termasuk struktur komando di dalamnya. Dan tim ini melibatkan tidak hanya 1 atau 2 bagian yang ada di puskesmas, apalagi hanya 1 penanggung jawab program, tapi merupakan tanggung jawab dari seluruh struktur organisasi yang ada di puskesmas. Indikator kedua bertanya mengenai tanggung jawab anggota tim penanggulangan bencana. Evaluator dapat menggali informasi mengenai tugas dan fungsi ini melalui SK pembentukan tim penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di puskesmas.
Tidak hanya sampai di situ, evaluator juga perlu menggali seberapa upaya dari puskesmas untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi ini, dan seberapa orang-orang atau staf yang ditugaskan ini memahami tugas dan fungsinya. Bisa digali apakah puskesmas pernah melakukan simulasi dan bagaimana hasil dari pemahaman terhadap tugas dan fungsi ini, atau juga bisa digali pada kejadian bencana sebelumnya yang pernah dialami puskesmas, bagaimanakah staf atau tim penanggulangan bencana ini menghadapi atau merespon kejadian tersebut. Dan indikator ketiga menanyakan mengenai koordinator manajemen kegawat daruratan dan bencana di puskesmas. Setiap puskesmas memiliki kebijakannya masing-masing untuk menunjuk siapa yang menjadi komandannya atau siapa yang menjadi ketua operasionalnya. Pada umumnya puskesmas akan menunjuk kepala puskesmas sebagai komandannya. Di sini kita perlu memperhatikan seberapa pemahaman komandan terhadap tugas dan fungsinya pada situasi kebencanaan. Nah, hal ini dapat Bapak Ibu gali pada saat bertanya secara langsung ataupun dengan menggali informasi atau pengalaman kejadian bencana yang pernah dihadapi oleh puskesmas dan bagaimana komandan bencana atau ketua operasional ini merespon situasi tersebut. Indikator keempat menanyakan mengenai program kesiapsiagaan hingga respon dan pemulihan yang ada di puskesmas. Indikator ini sebenarnya ingin melihat bagaimana sebuah puskesmas memiliki perencanaan yang matang terhadap penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang ada di wilayah kerjanya. Hal ini meliputi dari fase kesiapsiagaan, kemudian rencana untuk menghadapi tanggap darurat, dan bagaimana pemulihannya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di buku program puskesmas, apakah puskesmas ini memiliki perencanaan atau coba digali di masing-masing program. Misalnya, apakah puskesmas memiliki rencana bagaimana tetap menjalankan fungsi imunisasi pada saat terjadi bencana, kemudian bagaimana puskesmas mengatur alur rujukan, misalnya bagaimana puskesmas dapat mengatur memanfaatkan kapasitas ambulans yang ada di masyarakat untuk membantu proses rujukan pada situasi tanggap bencana. Hal ini semua merupakan program-program yang dapat Bapak Ibu gali untuk memenuhi indikator ini. Dan indikator kelima menanyakan mengenai sistem manajemen insiden yang ada di puskesmas. Indikator ini menanyakan bagaimana perencanaan puskesmas yang lengkap terhadap situasi kebencanaan, mulai dari triase, bagaimana area perluasan, kemudian bagaimana menghadapi atau menerima korban yang datang, bagaimana mengidentifikasi korban, menyelamatkan barang-barang korban, sampai dengan merujuknya atau merawatnya, dan lain sebagainya. Itu merupakan sistem manajemen insiden yang ada di puskesmas. Kemudian, Bapak Ibu juga harus memastikan apakah staf yang ditugaskan untuk memberikan layanan insiden ini juga memiliki pengalaman, kemudian juga skill, pelatihan apa yang dia dapat, itu juga Bapak Ibu perlu gali. Termasuk pengalaman bencana sebelumnya yang dihadapi oleh puskesmas itu juga dapat Bapak Ibu gali sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap SOP sistem manajemen insiden yang ada di puskesmas. Indikator yang keenam bertanya mengenai ruang komando yang ada di puskesmas. Nah, ruang komando bukan berarti ruang yang difungsikan secara khusus untuk menjadi ruang komando pada saat bencana, tidak Bapak Ibu, tapi merupakan pengalihan fungsi dari ruangan yang ada sehari-hari di puskesmas, tapi digunakan untuk menjadi ruang komando pada saat situasi bencana. Secara umum, ruang komando yang ada di puskesmas biasanya adalah aula yang kemudian dialih fungsikan menjadi ruang komando pada saat situasi bencana. Tapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memastikan bahwa di dalam ruang komando terdapat peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada saat situasi bencana untuk melakukan koordinasi seperti alat tulis, kemudian denah puskesmas, kemudian juga peta wilayah kerja, lalu kemudian sistem rujukan yang ada di daerah, kemudian komputer, kemudian meja kursi untuk meeting, lalu kemudian juga formulir-formulir yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, benda-benda ini disiapkan dalam sebuah kontainer yang disimpan dengan baik di tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai ruang komando. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu juga harus menilai keamanan dari dan aksesibilitas dari ruang komando ini. Apakah dia aman, misalnya
puskesmas ini berada di jalur gempa, tetapi ruang komando ini berada di lantai 2 atau di lantai 3 misalnya. Nah, apakah itu aman atau Bapak Ibu perlu menetapkan di tempat yang lain, atau misalnya ruang komando ini terlalu dekat dengan akses masyarakat misalnya. Jadi Bapak Ibu meeting itu bisa didengar oleh masyarakat atau korban yang datang pada saat itu. Nah, itu perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Sehingga ruang komando ini tidak hanya difungsikan ada ruangannya, tetapi juga ada peralatannya yang memadai dan juga accessible dan juga aman. Indikator ketujuh mengenai mekanisme koordinasi dan pengaturan kerjasama dengan jejaring layanan kegawat daruratan dan bencana yang ada di wilayah kerja puskesmas. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, bahwa rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan puskesmas bukan milik puskesmas saja, tetapi milik masyarakat dan juga milik daerah, dan ini sangat terhubung dengan sistem yang ada di daerah. Oleh karena itu, pastikan bahwa dokumen puskesmas di Sasertan Bapak Ibu juga terkoneksi dengan lintas sektor dan stakeholder yang ada seperti kepolisian, rumah sakit, dinas kesehatan, dinas sosial, BPBD, kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, kelompok Karang Taruna dan lain sebagainya. Perlu Bapak Ibu sosialisasikan lebih jauh, dan lebih bagus lagi jika Bapak Ibu terlibat dalam simulasi penanggulangan bencana di daerah dan mengujikan bagaimana mekanisme koordinasi ini berjalan dengan baik. Indikator ke-8 menanyakan mengenai mekanisme koordinasi dan pengaturan kerjasama dengan jejaring pelayanan kesehatan yang ada di daerah. Artinya puskesmas harus memiliki koordinasi yang baik dan mekanisme yang baik dengan rumah sakit yang ada di daerah, kemudian klinik swasta, kemudian klinik kesehatan lainnya, lalu kemudian mungkin apotek dan lain sebagainya. Termasuk Bapak Ibu juga perlu mempertimbangkan jika wilayah kerja puskesmas Bapak Ibu berada di perbatasan antara kedua kabupaten kota, maka Bapak Ibu perlu memperhatikan juga sistem rujukan yang bisa saja terjadi berubah pada situasi bencana. Artinya mungkin Bapak Ibu lebih dekat merujuk ke kabupaten tetangga, maka Bapak Ibu perlu melakukan mekanisme atau koordinasi dengan rumah sakit yang ada di kabupaten tetangga. Nah, hal itu jika dirasa perlu juga bisa diidentifikasi di dalam indikator ini Bapak Ibu, termasuk bagaimana Bapak Ibu melatihkan situasi koordinasi ini pada fase kesiapsiagaan. Indikator 9 menanyakan mengenai rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang ada di puskesmas. Rencana yang dimaksud sini meliputi rencana yang ada di fase kesiapsiagaan, rencana yang ada di fase tanggap darurat, dan bagaimana rencana pemulihannya. Nah, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dari yang ada, perencanaan yang ada di dalam puskesmas di Sasertan, atau Bapak Ibu dapat menggali di masing-masing program. Jadi Bapak Ibu yang akan mengelompokkan sendiri, oh ini merupakan perencanaan di fase kesiapsiagaan, ini di tanggap darurat, dan ini yang ada di pemulihan. Karena terkadang puskesmas menyusunnya tidak hanya di dalam satu dokumen, tapi tersebar di berbagai macam program. Oleh karena itu evaluator wajib menggali lebih dalam mengenai perencanaan menyeluruh untuk seluruh ancaman bencana, jenis ancaman bencana yang ada di puskesmas. Dan indikator yang ke-10 menanyakan mengenai perencanaan puskesmas terhadap spesifik hazard. Nah, namanya spesifik hazard artinya puskesmas ini memiliki perhatian khusus terhadap satu hazard atau 2 atau 3 spesifik hazard yang itu otentik yang ada dan dibutuhkan oleh puskesmas untuk menanggulanginya. Oleh karena itu dibuat perencanaan. Misalnya seperti ini, puskesmas Bapak Ibu berada di wilayah yang memiliki stadium olahraga yang besar, di mana di stadium ini sering ada event olahraga, kemudian ada event konser dangdut misalnya, atau pengajian yang memungkinkan terjadinya mass causality incident. Oleh karena itu, puskesmas Bapak Ibu boleh merencanakan bagaimana Bapak Ibu akan merespon kejadian seperti ini. Nah, itu spesifik hazard. Atau misalnya lagi, wilayah kerja Bapak Ibu berada di wilayah yang dilalui oleh garis gempa, maka Bapak Ibu fokus dan memiliki concern bagaimana sih puskesmas Bapak Ibu menghadapi situasi jika bencana gempa itu terjadi. Itu yang dinamakan perencanaan untuk spesifik hajat yang ditanyakan di indikator ini. Indikator 11 menanyakan mengenai bagaimana mekanisme aktivasi dan deaktivasi tim bencana yang ada di puskesmas.
Nah, ini penting sekali, SOP ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu harus menggali ke tim bencana Puskesmas bagaimana mekanisme yang mereka sepakati untuk mengaktifasi tim ini. Artinya jika itu terjadi di tengah malam atau bencana itu terjadi di hari kerja atau di hari libur, itu bagaimana mekanisme mengaktifkan tim ini. Bagaimana sebuah informasi bencana itu dikelola, lalu siapa yang meneruskan, siapa yang memutuskan, dan menggunakan media apa sehingga tim ini bisa berjalan dan merespons situasi kebencanaan selama proses berjalan, dan bagaimana tim ini kemudian dibubarkan oleh siapa dan apa indikator-indikator yang kemudian membuat kepala puskesmas misalnya memutuskan untuk memberhentikan situasi bencana ini dan tim bencana kembali ke struktur organisasi normal. Indikator ke-12 menanyakan mengenai mekanisme simulasi, evaluasi, dan tindakan korektif terhadap perencanaan yang sudah Bapak Ibu susun. Nah, ini Bapak Ibu, dokumen Puskesmas Disaster Plan perlu dilakukan simulasi secara rutin, atau Bapak Ibu juga bisa terlibat di situasi simulasi yang ada dilakukan oleh daerah, atau Bapak Ibu mengalami secara langsung. Nah, indikator ini menanyakan bagaimana Puskesmas itu merespon tindakan evaluatif, kemudian pelatihannya, atau kemudian korektif terhadap situasi tersebut. Indikator ini menanyakan terkait perencanaan dan sikap Puskesmas, bagaimana mengevaluasi, kemudian melakukan simulasi, dan melakukan tindakan-tindakan korektif Bapak Ibu. Indikator ke-13 mengenai perencanaan pemulihan pasca bencana Puskesmas. Kerap kali Puskesmas berfokus hanya bagaimana mempersiapkan perencanaan untuk menghadapi situasi bencana. Nah, di sini Bapak Ibu perlu menggali bagaimana perencanaan Puskesmas terhadap upaya pemulihan jika bencana itu terjadi, atau jika mereka sebelumnya pernah memiliki pengalaman bencana, bagaimana mereka merespon atau mempersiapkan rencana pemulihan, bagaimana proses pertanggungjawabannya, kemudian bagaimana proses pemulihan dengan cepat dari situasi emergensi kemudian kembali ke situasi sehari-hari. Itu perlu Bapak Ibu gali di dokumen Puskesmas Disaster Plan atau melalui SOP yang sudah disiapkan oleh Puskesmas. Indikator ke-14 akan menggali mengenai komunikasi internal dan eksternal dalam kegawat daruratan dan bencana yang ada di Puskesmas. Untuk ini Bapak Ibu dapat menggali bagaimana Puskesmas membuat perencanaan berkomunikasi secara internal. Artinya begini, jika terjadi situasi kebencanaan, bagaimana orang-orang IGD itu dapat menghubungi orang-orang yang ada di rawat inap, misalnya jika Puskesmasnya rawat inap, atau bagaimana jika bencana ini terjadi di situasi hari libur misalnya, atau di malam hari misalnya, bagaimana tim yang ada di Puskesmas itu dapat menghubungi staf yang sedang tidak bertugas. Itu salah satu komunikasi internal. Lalu bagaimana contoh lagi bagaimana alur informasi dari kejadian menerima situasi kejadian bencana sampai dengan mengaktifasi tadi, itu juga termasuk komunikasi internal, dan bagaimana Puskesmas mengatur supaya komunikasi internal ini berjalan dengan lancar. Apakah disimpan dalam satu kontak yang ditempel di dinding misalnya, atau menggunakan media WhatsApp group misalnya, apapun bisa Puskesmas gunakan. Indikator yang ke-15 ini akan menanyakan mengenai daftar kontak eksternal. Tidak hanya Bapak Ibu mengumpulkan atau Puskesmas mengumpulkan daftar kontak pihak eksternal seperti BPBD, Dinas Sosial, kemudian pemadam kebakaran, kepolisian, ini dalam satu kertas yang ditempel di dinding atau kemudian disimpan di dalam handphone misalnya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi pastikan Puskesmas menunjuk siapa yang bertugas, lalu dia tahu akan menghubungi kepada siapa, dan kemudian juga perhatikan media yang digunakan, apakah menggunakan handy-talkie atau misalnya jejaring WhatsApp grup yang ada di daerah, atau misalnya saluran radio dan lain sebagainya. Termasuk Bapak Ibu perhatikan juga apakah kontak-kontak seperti ini diperbaharui secara rutin. Artinya mungkin ada perubahan staf dari instansi lain dan sekarang orangnya sudah berganti. Nah, Puskesmas harus mengetahui itu sehingga ini perlu diupdate selalu. Indikator ke-16 mengenai prosedur untuk berkomunikasi dengan publik dan media.
Pada situasi kebencanaan, Bapak Ibu perlu mengatur, apalagi puskesmas dekat dengan masyarakat. Bagaimana Bapak Ibu mengatur orang yang kemudian meliput, kemudian yang foto-foto korban atau pasien yang ada di puskesmas, nah itu perlu Bapak Ibu atur. Kemudian bagaimana juga puskesmas mengatur, memberikan informasi kepada publik atau kepada media, misalnya yang langsung meliput ke puskesmas. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan dan mengaturnya ini seperti apa, termasuk juga mungkin juga bisa mengikuti aturan dari publikasi data korban bencana dan lain sebagainya yang ada di daerah. Oleh karena itu, Bapak Ibu evaluator dapat menggali hal-hal semacam ini ke puskesmas, bagaimana mereka merencanakannya, apakah mereka mengetahuinya, dan apakah mereka pernah gitu ya terlibat dalam simulasi terkait dengan publikasi data kepada media atau kepada publik. Indikator ke-17 membahas mengenai manajemen informasi pasien. Indikator ini bermaksud untuk memastikan bahwa puskesmas memiliki perencanaan untuk mengamankan data informasi rekam medik pasien meskipun dalam situasi kebencanaan. Misalnya ketika listrik padam atau misalnya ketika jaringan internet sedang terganggu, bagaimana kemudian puskesmas tetap mengamankan informasi data pasien ini, kemudian dapat mengintegrasikannya dengan sistem informasi puskesmas jika situasi memenuhi, kemudian bagaimana menjaga kerahasiaannya tetap terjaga meskipun dalam situasi bencana, dan kemudian meskipun dalam situasi bencana Bapak Ibu tetap dapat menggali informasi pasien dengan aman, kemudian aksesibel dan dapat ditelusuri. Indikator 18 memastikan bahwa puskesmas memiliki daftar kontak staf yang ada di puskesmas. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita sudah sangat terbantu dengan adanya WhatsApp group. Mungkin seluruh staf puskesmas bisa bergabung dalam grup WhatsApp tersebut. Bapak Ibu kemudian sebagai evaluator dapat menggali bagaimana puskesmas disaster plan atau tim bencana ini mengatur bahwa orang yang bertugas itu tahu akan menghubungi siapa, kemudian kontak ini juga terus terupdate meskipun yang satu pindah ke program yang lain, misalnya itu diketahui oleh seluruh staf yang lain supaya alur komunikasi internal puskesmas dapat berjalan. Indikator ke-19 menanyakan mengenai ketersediaan staf yang ada di puskesmas. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Indikator ini sebenarnya ingin mengajak puskesmas menyadari seberapa sih kapasitas yang dimiliki oleh puskesmas dalam menghadapi situasi kebencanaan. Sehingga perlu mengukur. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Coba bandingkan dengan SPM, Bapak Ibu. Mungkin di lain kesempatan bisa menghitungnya. Diperkirakan apakah memenuhi 50%, lebih dari 75%, atau sudah memenuhi 100%. Nah, biasanya memang ya situasi kita itu di situasi normal saja kita masih struggle gitu ya memenuhi ketersediaan jenis tenaga kesehatan kita. Tapi nggak apa-apa, ini coba dihitung dan dilihat bagaimana puskesmas mempersiapkannya. Juga diperhatikan bagaimana tenaga kesehatan ini juga terlatih untuk mengetahui untuk bisa menghadapi situasi bencana. Misalnya nih ya, yang menjadi komandan bencana, coba Bapak Ibu tanya pelatihan yang pernah didapat terkait dengan manajemen bencana. Mungkin pernah mendapatkan pelatihan dari Dinas Kesehatan terkait dengan manajemen bencana kesehatan ataupun khusus terkait dengan menjadi seorang komandan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga ngecek misalnya dia petugas surveillance bencana misalnya. Nah, itu pelatihan yang pernah didapat juga. Atau misalnya melakukan asesmen gizi, siapa yang melakukan dan pelatihan apa yang pernah didapatkan terkait dengan screening gizi pada situasi kebencanaan. Indikator yang ke-20 menanyakan mengenai bagaimana perencanaan mobilisasi dan rekrutmen staf selama keadaan darurat dan bencana. Nah, di sini Bapak Ibu dapat menggali perencanaan tim bencana atau SOP atau mekanisme yang ada di puskesmas disaster plan. Bagaimana mereka mengatur atau memobilisasi staf dari unit lain ke IGD misalnya, atau memanggil petugas yang sedang tidak dalam tugas, atau bagaimana Bapak Ibu di sini yang ada di puskesmas mengatur perencanaan
melakukan kerjasama, misalnya memobilisasi atau merekrut tenaga kesehatan tambahan dari Poltekkes yang ada di daerah misalnya, atau dari universitas kesehatan yang ada di daerah misalnya. Nah, itu coba diidentifikasi bagaimana puskesmas memiliki perencanaan sejauh itu untuk memenuhi ketersediaan atau melonjakkan kebutuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada situasi kebencanaan. Dan apakah orang yang bertugas untuk merekrut dan memobilisasi tadi paham dengan tugasnya? Nah, itu Bapak Ibu bisa tanyakan ke petugas yang ditugaskan gitu ya, untuk melakukan tugas tersebut pada situasi bencana yang tertuang di dalam dokumen. Indikator 21 menanyakan mengenai rencana penyegaran dan adaptasi untuk perubahan staf. Seperti yang kita ketahui, perpindahan staf dari satu program ke program yang lain atau dari satu puskesmas ke puskesmas yang lain atau dipindah tugaskan ke dinas kesehatan gitu ya, itu cukup tinggi. Oleh karena itu, puskesmas, Bapak Ibu sebagai evaluator perlu menggali bagaimana perencanaan tim bencana atau puskesmas ini memastikan bahwa perencanaan bencana ini itu dipahami juga oleh staf yang baru. Bagaimana mereka melakukan strategi sosialisasi, bagaimana mereka melakukan strategi adaptasi supaya orang yang baru atau perpindahan atau pergeseran staf tadi itu tetap mengerti dan mengetahui tugas dan fungsinya jika suatu saat ya tiba-tiba kejadian bencana itu terjadi. Indikator 22 menanyakan mengenai kesejahteraan staf puskesmas selama bencana. Bapak Ibu evaluator bisa menggali bagaimana puskesmas memastikan bahwa tenaga kesehatan yang bertugas itu aman dan selamat termasuk anggota keluarganya. Biasanya dalam situasi bencana, tenaga kesehatan memiliki tugas yang berlebih, overload, apalagi selama 3 kali 24 jam pertama kejadian. Nah, Bapak Ibu, itu tidak baik. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu bagaimana puskesmas memastikan bahwa tenaga kesehatan benar-benar dapat optimal melakukan pelayanan meskipun dalam situasi bencana, mengatur shift mereka misalnya, kemudian memastikan mereka mendapatkan makan dan minum, lalu kemudian Bapak Ibu juga dapat mengidentifikasi jika puskesmas memiliki perencanaan bagaimana perlindungan dari keluarga, anak, atau orang tua atau lansia yang dimiliki oleh staf kita itu aman, sehingga staf kita dapat bertugas dengan nyaman meskipun dalam situasi bencana, termasuk bagaimana melindungi mereka dari paparan penyakit menular misalnya atau kecelakaan kerja lainnya meskipun dalam situasi kebencanaan. Indikator ini menggali tentang itu. Bagian logistik dan pembiayaan. Pertanyaan nomor 23, kesepakatan dengan supplier dan vendor lokal dalam keadaan darurat. Indikator ini berkaitan dengan indikator nomor 7 untuk memastikan logistik medis tersedia di puskesmas saat terjadi bencana. Nah, yang menjadi fokusnya adalah puskesmas memiliki mekanisme lain dalam pemenuhan logistik medis ini selain dari dinas kesehatan. Artinya dalam hal ini evaluator menilai bagaimana upaya puskesmas dalam mempersiapkan ketersediaan logistik medis dengan adanya kesepakatan supplier dan vendor. Nomor 24, ketersediaan transportasi selama keadaan bencana dan krisis kesehatan. Puskesmas memastikan bahwa rujukan dari puskesmas ke rumah sakit dapat berjalan dengan lancar saat situasi bencana. Pastikan ambulans puskesmas dapat beroperasi dengan baik. Ada SDM-nya, ada bahan bakar, ada peralatan yang lengkap di dalam ambulans. Evaluator dapat menilai indikator ini dengan melihat SOP yang terkait dalam rujukan dalam penggunaan transportasi ke rumah sakit. Ataupun dapat juga melihat dari kemampuan puskesmas dalam memetakan sumber daya transportasi yang ada di wilayah. Nomor 26. Sumber keuangan dan mekanisme mengakses dana darurat selama keadaan darurat dan bencana. Indikator ini menilai bagaimana puskesmas mempersiapkan anggaran untuk bencana. Anggaran yang dimaksud tidak hanya digunakan saat terjadi bencana, namun termasuk juga anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas staf puskesmas. Selain itu,
Puskesmas juga mengetahui bagaimana mengakses anggaran ini, baik dari pemerintah daerah, ataupun dari BPBD, ataupun dari donor. Nah, perencanaan ini juga termasuk staf Puskesmas mengerti bagaimana cara menjawab penggunaan anggaran. Nomor 27, keberlangsungan layanan kedaruratan dan kritis. Puskesmas memastikan apakah ada perencanaan untuk memberikan pelayanan kedaruratan pada situasi malam hari, hari libur, dalam situasi bencana. Ada staf yang sudah dibicarakan yang dapat dimobilisasi dalam situasi tersebut. Nomor 28, keberlangsungan layanan esensial dan pendukung. Meski dalam situasi bencana, harapannya layanan sehari-hari berjalan di puskesmas. Puskesmas tidak tutup dengan alasan karena bencana, termasuk apotek dan laboratorium puskesmas itu harapannya bisa tetap berjalan. Oleh karena itu, puskesmas perlu mempersiapkan rencana strategi, misalnya membuat mekanisme pembagian registrasi antara pasien COVID-19 dan tidak pasien COVID-19, sehingga ada pemisahan layanan yang diberikan di puskesmas. Evaluator dapat melihat bagaimana puskesmas dapat mempersiapkan rencana dan strategi ini sehingga puskesmas dapat mempersiapkan rencana layanan dan juga program berjalan dalam situasi bencana. Contoh lainnya adalah bagaimana ibu hamil tetap mendapatkan kontrol meski dalam situasi bencana. Misalnya, puskesmas memiliki strategi untuk pelacakan ibu hamil, kelompok rentan lainnya di pengungsian, dan lain sebagainya. Nomor 29, perluasan ruangan yang dapat digunakan untuk insiden korban massal. Indikator ini ingin melihat bagaimana puskesmas merencanakan pada situasi bencana. Bagaimana puskesmas mampu mengalih fungsikan ruangan sehari-hari yang dapat digunakan saat terjadi bencana. Contohnya, perluasan untuk melakukan triase dan perluasan area perawatan. Termasuk puskesmas harus mendirikan lapangan untuk melakukan pelayanan kesehatan, untuk melakukan triase. Luasan area ini harus dilengkapi dengan fasilitas, air dan listrik yang dibutuhkan. Dan penentuan perluasan area ini diharapkan dipahami oleh seluruh tim bencana di puskesmas. Nomor 30, triase bencana. Indikator ini ingin melihat area triase di puskesmas. Apakah ada staf yang terlatih yang dapat melakukan triase ini, termasuk juga ketersediaan peralatan dan tanda triase. Nomor 31, label triase dan suplai logistik lainnya untuk insiden massal. Indikator ini masih berkaitan dengan indikator nomor 30, untuk melihat bagaimana puskesmas merencanakan sistem, staf, dan peralatan triase untuk menghadapi lonjakan korban yang dibawa ke puskesmas. Nomor 32, sistem rujukan pasien, transfer, dan penerimaan pasien. Indikator ini melihat bagaimana kecepatan puskesmas untuk melakukan rujukan. Jika puskesmas berada di daerah perbatasan, kemana puskesmas akan merujuk si korban? Ke rumah sakit atau daerah lainnya yang lebih dekat, atau ke rumah sakit kabupaten kota. Dan bagaimana prosedur rujukan, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan. Rencana seperti ini dibuat oleh puskesmas dan sudah dilatih. Nomor 33, surveillance infeksi, pencegahan, dan prosedur pengendalian. Indikator ini melihat bagaimana puskesmas merencanakan pengendalian infeksi dalam situasi bencana. Apakah ada tim atau staf yang ditunjuk untuk melakukan tugas ini? Ada latihan yang pernah dilakukan terhadap staf tersebut untuk pengendalian infeksi di puskesmas, termasuk pada situasi bencana bagaimana agar tenaga kesehatan tetap terlindungi. Nomor 34, pelayanan psikososial atau kesehatan jiwa. Indikator ini melihat rencana puskesmas untuk memberikan dukungan psikososial untuk korban, pasien, dan keluarga pasien, dan juga staf yang bertugas keadaan bencana. Ada program dukungan psikososial yang dapat dilakukan oleh puskesmas dan siapa saja yang bertugas. Nomor 35, prosedur postmortem pada insiden fatal atau insiden kematian massal. Indikator ini melihat puskesmas memiliki prosedur untuk menangani korban meninggal atau jenazah
khususnya pada situasi bencana dan korban massal. Puskesmas sudah melatih staf untuk mengatasi hal tersebut, untuk melakukan identifikasi awal dan melakukan pencatatan data awal. Dan bagaimana Puskesmas dapat terhubung atau menghubungi tim DVI atau Disaster Victim Identification. Bagaimana staf Puskesmas memberikan informasi awal kepada tim DVI. Termasuk juga bagaimana Puskesmas dapat menerima kembali korban dari DVI ke Puskesmas dan pemakaman. Selanjutnya bagian evakuasi, dekontaminasi, dan keamanan. Nomor 36, rencana evakuasi. Indikator ini melihat bagaimana Puskesmas merencanakan jalur evakuasi dan prosedur evakuasi. Jika bangunan Puskesmas memiliki lantai 2, lantai 3, dan selanjutnya sudah ada untuk jalur evakuasi di setiap lantai Puskesmas. Evakuasi meliputi evakuasi korban, evakuasi staf, dan juga evakuasi peralatan. Apakah juga pernah dilakukan simulasi dan seberapa rutin? Nomor 37, dekontaminasi dari bahaya kimia dan radiologi. Terutama untuk Puskesmas yang berada di wilayah dengan resiko bencana kimia dan radiologi. Puskesmas memiliki rencana untuk penentuan lokasi dekontaminasi. Siapa yang melakukan? Petugas sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD, dan apakah selama ini memang APD tersebut sudah tersedia di Puskesmas? Nomor 38, ketersediaan APD untuk penyakit menular dan epidemi. Indikator ini melihat bagaimana Puskesmas memprediksi kebutuhan dan menyiapkan APD untuk staf. Staf mengerti cara menggunakan APD, sudah dilatih, dan ini menjadi fokus pelatihan rutin yang harus diberikan setiap tahunnya untuk staf di Puskesmas. Nomor 39, prosedur keamanan. Indikator ini melihat bagaimana Puskesmas memastikan keamanan dan keselamatan pasien, petugas, dan fasilitas pada situasi bencana, termasuk sistem peringatan dan bagaimana rencana merespon ancaman. Selain itu, memastikan petugas keamanan atau staf yang bertugas untuk keamanan terlatih untuk bertugas dalam situasi bencana. Dan seberapa sering pelatihan ini dilakukan. Nomor 40, keamanan jaringan sistem komputer. Indikator ini melihat bagaimana Puskesmas memiliki perencanaan untuk keamanan jaringan sistem komputer untuk menjaga data pasien dan data penting lainnya yang ada di Puskesmas. Bagaimana program Puskesmas dapat dilindungi dari serangan cyber atau saat terjadi gangguan listrik dan jaringan. Puskesmas sudah memiliki penyimpanan data cadangan atau yang lainnya. Dan bagaimana sistem yang sudah terbangun dapat berjalan dalam situasi bencana dan juga dapat terintegrasi pasca bencana dan data terpadu. Untuk pengisian form, pertama, buka link drive kesiapsiagaan Puskesmas 2025. Download file Excel yang berjudul Checklist HSI Puskesmas. Setelah itu, buka file dan arahkan ke sheet tunjuk. Di sini, Bapak Ibu akan menemukan panduan dasar pengisian checklist. Setelah membaca petunjuk, arahkan ke sheet identitas evaluator. Mulailah dengan mengisi identitas. Kemudian dilanjutkan ke sheet checklist kalkulator 1. Gunakan angka 1 di sel berwarna kuning untuk memilih tingkat kesiapsiagaan rendah, sedang, atau tinggi sesuai situasi kondisi masing-masing Puskesmas. Semua pilihan tingkatan ditulis angka 1. Setiap pertanyaan hanya boleh diisi satu pilihan tingkatan. Tambahkan penjelasan atau bukti pendukung di kolom komentar jika diperlukan. Kolom kontrol secara otomatis memberikan notifikasi. Jika ada lebih dari satu isian dalam satu baris, akan tertulis error. Jika sudah benar, akan muncul tulisan OK. Pastikan semua pertanyaan telah terisi.
Setelah mengisi checklist, dilanjutkan dengan mengevaluasi penggunaan checklist HSI yang telah disesuaikan untuk Puskesmas. Pertama-tama, buka kembali link drive kesiapsiagaan Puskesmas 2025. Download file Excel yang berjudul Evaluasi HSI Puskesmas. Buka file, dan arahkan ke sheet petunjuk. Kemudian, dilanjutkan pada sheet identitas evaluator, dan mulailah dengan mengisi identitas. Berikutnya, arahkan pada sheet evaluasi checklist. Terdapat 3 aspek yang akan dinilai, yaitu kejelasan bahasa dengan pilihan tidak jelas, kurang jelas, cukup jelas, sangat jelas. Kemudian, relevansi pertanyaan dengan pilihan tidak relevan, kurang relevan, cukup relevan, sangat relevan. Serta kemudahan pengisian dengan pilihan sulit, sedang, mudah. Pengisian dilakukan dengan mengklik tanda panah ke bawah dan pilih sesuai dengan pendapat Bapak Ibu. Tidak ada benar maupun salah. Pada kolom kontrol, secara otomatis menunjukkan apakah isian sudah benar dan lengkap dengan tertulis OK. Pastikan semua pertanyaan telah terisi. Setelah itu, upload semua dokumen ke link Google Form yang telah disediakan sesuai dengan urutan, yaitu file checklist HSI Puskesmas, file evaluasi HSI Puskesmas, dan lembar persetujuan penelitian. Klik kirim. Demikian penjelasan mengenai Modul 4 Hospital Safety Index. Kami menghimbau agar seluruh puskesmas dapat mengisi kuesioner secara lengkap dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Jika ada pertanyaan maupun kendala dalam pengisian, silahkan dapat menghubungi kami. Semoga dengan penilaian ini dapat membantu puskesmas dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Terima kasih.